Video kali ini saya akan menjelaskan bab 5 yang berjudul multikulturalisme. Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa kita harus belajar tentang multikulturalisme ini. Pertama, memberikan wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme ini. Kedua, memotivasi supaya memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima dan serta menghargainya. Ketiga, memotivasi kamu supaya menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Dalam bab 5 ini ada beberapa poin juga. Poin yang pertama, pengertian multikulturalisme. Multikultur atau keberagaman budaya sekaligus pandangan dan sikap menyangkut keberagaman itu. Multikultur atau keragaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas beberapa latar belakang, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan, tingkat kehidupan, perbedaan geografis, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keragaman budaya. Multikulturalisme menekankan keanekaragaman dan kesederajatan. Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang tidak hanya menyangkut perbedaan budaya tetapi juga mengandung ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya, komunitas, golongan, minoritas, dan prinsip-prinsip etika. Poin selanjutnya itu apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme. Dalam kitab Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 28 tertulis, semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-11. Lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang, suku, bangsa, budaya, kelas sosial, pandangan hidup, kebiasaan, dan yang lain-lainnya. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima dan menghargai dan mengasihi sesama tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Sebagai remaja Kristen dalam membangun multikulturalisme, kamu harus berpedoman pada ajaran iman Kristen, pergaulan dan kerja sama kamu dengan orang-orang yang berbeda suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir, dan agama yang berbeda diharapkan semakin memperkuat iman kamu kepada Allah. Mengapa? Karena dari keberagaman itu, kamu dapat merenungkan betapa luar biasanya Allah yang telah menjadikan manusia dalam keragaman, dan begitu kamu dapat menerima dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Poin selanjutnya menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur. Ada beberapa poin lagi, yaitu pertama, pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan kompleksitas kehidupan. Kedua, perlakuan yang sama terhadap beberapa komunitas dan budaya, baik mayoritas maupun minoritas. Ketiga, kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu atau kelompok serta budaya.
Keempat, penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia yang saling menghormati dalam perbedaan. 5. Unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu. Yang pertama, primordialisme. Primordialisme artinya perasaan kesukaan yang berlebihan, menganggap suku bangsanya sendiri yang paling unggul, maju, dan yang baik. Kedua, etnosentrisme. Etnosentrisme artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Ketiga, diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan yang lainnya. Keempat, yang paling terakhir, stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing. Demikian bab 5. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan.